Menyediakan bagi mereka sarapan. Yesus bilang, mari. Ya, ada sarapan, ada makan pagi, ada makan bersama pada waktu itu. Makan bersama adalah cara Yesus memulihkan. Bahkan salah satu bentuk relasi kuat orang percaya sepanjang masa sesuai dengan perintah Yesus adalah makan bersama dalam sakramen perjamuan kudus. Saya ingat Bapak Mama di HKUP 2020-2023 itu, salah satu amanat HKUP adalah mendorong gereja-gereja untuk merayakan kebersamaan dengan cara makan bersama. Waktu penjemaatan ini HKUP banyak orang bilang, awi gereja kes habis uang kalau setiap kali mesti duduk makan bersama. Padahal bukan itu. Bukan soal uangnya, tapi ada nilai di balik makan bersama. Nilai di balik makan bersama adalah Yesus membangun kembali relasi karena ketegangan, karena tekanan yang terjadi ketika peristiwa penderitaan hingga kematiannya. Para murid mengalami tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Memang makan bersama menjadi berat. Kalau dalam daftar menu itu ada sate, ada opor, ya, ada apa lagi, ada babi, ada karmanaci. Ya. Itu berat. Tapi kalau hanya ada jagung bose dan kuah asam, tidak berat. Ya. Hanya di pemberat nih kalau ketampung susunan menu, anggaran 1 juta susunan menu itu CI 10 kilo. Ya, itu memang berat. Ya. Jadi waktu pembahasan HKUP banyak waktu, bukan soal berapa, bukan soal, memang selalu ada harga yang harus dibayar bagi relasi dan persekutuan. Dan harga yang harus dibayar adalah kesediaan duduk makan bersama. Memang makan bersama butuh pengorbanan. Ya. Saya membayangkan kita sementara beribadah, entah siapa yang sementara masak di belakang. Pasti ada yang berkorban. Ya. Kita duduk dengan pakaian manis-manis dan mendengar firman. Tapi mungkin yang di belakang lagi pikir bawang putih cukup kok, bawang merah pas kok. Ya. Taruhlah ada jangan terlalu banyak. Ya. Nanti orang yang asam lambung bisa berbahaya. Ya. Tapi bukan hanya soal menyediakan, makan pun butuh pengorbanan. Ya. Hanya makan saja juga butuh pengorbanan. Di rumah kalau 5 orang tinggal satu rumah, ikan 4 ekor atur supaya cukup. Ya. Kalau orang pertama ambil 1 kali 2 ekor, maka 3 yang lain tekor. Ya. Jadi bukan hanya menyediakan makan yang butuh pengorbanan, makan pun butuh pengorbanan, korban perasaan. Kadang makan enak, ketong mau tambah, maawi. Hitung-hitung juga orang lain belum makan. Maka kadang tuan rumah kalau siap pesta, salah satu yang diperhitungkan adalah ukuran piring. Weh kalau piring besar berat. Bahkan kalau piring bisa lebih ceper, lebih baik supaya kuah pas. Karena kalau piring seperti mangkuk, waduh itu berat. Bukan hanya menyediakan makan yang butuh pengorbanan, makan pun butuh pengorbanan. Ya, korban perasaan. Ya. Makanya kadang orang bilang, soalnya tambah supaya pulang jam pikiran. Mau tambah juga pikiran. Ya. Tapi memang kadang ada orang yang tidak ada perasaan. Ya. Pi di pesta, taruh sate 4, makan 2. Daging yang 2 lidi itu dibuang. Bapak mama makan secukupnya. Jangan bikin susah orang kalau pi pesta. Ya. Karena orang hitung, beras 1 kilo cukup untuk 8 orang. 6 kilo prasmanan, 8 kilo, 1 kilo 8 orang bisa. 1 kilo daging sudah cukup untuk berapa? Itu mama-mama hitung kali bagi. Jadi kalau ada ambil yang sate 4, rendang 9, makan 3. Ya ampun, bertobat. Ya. Masalah tekanan darah tinggi di Indonesia telah berakhir selamanya. Dokter kardiolog ternama, Dr.
Yesus menyediakan makan bersama. Makan pagi itu bukan sekedar memulihkan tenaga para murid, bukan. Yesus bukan sekedar menyediakan makanan untuk memberi kepada mereka kelegaan karena dalam keadaan lapar, bukan sekedar memenuhi kebutuhan lapar, bukan. Tapi ini seperti politik meja makan. Yesus sementara membangun kembali sebuah relasi yang kuat hanya dengan perayaan sederhana, makan bersama di pagi hari dengan sedikit roti dan sedikit ikan. Atau ya sekarang kita sering mendengar istilah politik meja makan. Ternyata pengalaman makan bersama punya pengaruh positif dalam relasi dan keakraban. Itulah mengapa kita sering banyak waktu untuk makan bersama. Bahkan orang-orang yang datang dan bertamu ke rumah kita sering dijamu dengan makan minum sekadarnya. Paling tidak makan dan minum bersama menjadi kesempatan membangun relasi, memulihkan ketegangan. Itu penting. Apa yang dilakukan Yesus bagi para murid, apakah kemudian menjadi penting bagi keluarga Kristen hari ini? Dulu kita sering makan bersama, tapi dulu makan bersama karena memang kondisi keuangan. Makan sama-sama supaya hitung satu kali habis memang. Jadi nasi satu tanpa nasi, sayur satu bokor, daging sedikit cukup. Kalau satu makan dahulu ada kemungkinan takor untuk yang belum makan. Tapi makan bersama adalah cara yang dipakai Yesus untuk memulihkan relasi, mestinya menjadi cara yang sama dalam gereja untuk memulihkan relasi, termasuk dalam keluarga. Masih banyak keluarga Kristen hari ini makan bersama, duduk bercerita di meja makan, ya. Kemudian mulai beromong, tadi karmana, waktu pisah sekolah karmana, ya. Ataukah makan bersama menjadi ketegangan? Biasa orang bilang kalau duduk makan jangan bercerita. Makan habis baru bercerita. Ternyata tidak. Duduk makan bercerita itu baik. Dan harusnya setiap keluarga termasuk gereja memperhatikan momen makan bersama sebagai cara membangun keakraban. Jangan sampai bapak-bapak atau mama-mama yang kerja sumakan kinyang di warung. Atau bapak kerja, bab tua, pulang dia hanya kelihatan muka letih lesu. Cek babait. Cek babait. Jangan sampai susingga ame aroma 6,5 kilo. Adakah banyak keluarga mengabaikan waktu makan bersama hari ini? Tadi pagi masih ada yang makan bersama di meja makan? Atau bakalai? Bakalai baru datang gereja. Bakalai bukan soal makan minum, bakalai soal pakaian. Kapan terakhir kita makan bersama, duduk bercerita? Di meja makan, bapak, mama, dan anak-anak. Duduk bercerita. Akan datang satu masa, kita akan duduk makan sendiri, tanpa anggota keluarga. Akan datang satu masa, kita hanya makan sambil mengingat kebersamaan. Akan datang satu masa, kita makan, tapi makan sendiri, sambil menyesali pengalaman-pengalaman yang telah terlewatkan. Maka penting hari ini, makan bersama menjadi kesempatan membangun komunikasi, persaudaraan, pertemanan, persahabatan dalam keluarga. Tuhan terus memberkati kita belajar dari cara Yesus berjumpa dengan para muridnya. Rekonsiliasi, pemulihan, meja makan atau tempat makan, waktu makan bersama menjadi kesempatan memulihkan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin.